Kemudian ini spekulumnya. Ini teman-teman boleh coba ya. Udah pernah pegang? Belum ya, baru lihat sekarang. Ya, ini spekulumnya. Itu bisa ya kita atur mau gedenya seberapa ya. Nggak harus full ya, bisa setengah. Kalau misalkan setengah udah, nah ini ada pengancingnya ya, penguncinya. Kalau diputar ke kanan dia akan terkunci, kendori, putar ke kiri ya. Oke. Pertama, pemeriksaan spekulum. Pemeriksaan spekulum kita jelaskan ke ibunya. Ibu selamat pagi, perkenalkan saya Bidan Imas. Di sini ibu akan diperiksa ya bu, sebelum misalkan sesuai dengan kebutuhannya, misalkan akan dipasang IUD gitu ya. Kita akan lakukan pemeriksaan dulu ya bu ya. Nanti ibu akan saya pasang perla, kemudian ada cocor bebek, ibu akan masuk ke dalam vagina ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia ya. Jadi kalau misalkan bersedia, ibunya diposisikan duduknya apa tadi? Ini ya. Si tumitnya di sini, kemudian bokongnya maju. Jadi pas banget di sini. Ibu silakan pipis dulu ya bu ya. Udah pipis, kandung kemihnya sudah kosong, baru kita bersiap ya. Kita tutup privasi, kemudian kita atur pencahayaan, bisa pakai senter nanti. Kemudian kita pasang perlaknya. Di sini ya bu ya, bokongnya. Nah, jadi kita pastikan vaginanya itu atau bokongnya itu di tepian kasur. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita menggunakan APD ya. Kita pakai celemek. Di skip aja ya celemek. Kemudian kita bisa tutup ibunya ya pakai selimut atau pakai handuk. Ini. Kemudian kita menggunakan handscoon. Ini handscoonnya steril. Harusnya terpisah ya baknya. Kalau ini spekulumnya kan direndam menggunakan air hangat ya. Nah, bisa kita campur dengan handscoon. Kemudian kita inspeksi dulu ya bagian mons pubis, kemudian ada labia mayora, labia minora, kemudian ada uretra ya. Kita bisa buka menggunakan 2 jari. Terus kita cari bagian vaginanya. Vaginanya di bawah sudah ketemu. Kita masukkan cocor bebeknya atau spekulumnya. Nah, caranya kalau tadi di video itu kan kidal ya dia. Jadi gini kebalik. Nah, kalau nggak kidal kita berarti tangan kanan pegang spekulum. Posisinya ini harus nutup ya. Jangan kayak gini, sakit ya. Jadi tutup. Kemudian kita tangan jari telunjuk itu memastikan dia nggak bisa mangat-mangat. Kalau kita masukin kayak gini, khawatirnya pas mau masukin dia ada yang ininya tuh kendor banget gitu, jadinya buka-buka gitu. Jadi kita pastiin gini aja ya, jempolnya di sini. Kemudian tangan kiri membuka labia ya, kita buka, vaginanya sudah terlihat. Kita masukkan posisi miring 90 derajat. Ibu tarik nafas ya ibu ya. Nah, udah masuk. Nah, baru kita putar. Nah, pas diputar kita cari tuh si serviksnya. Terus kita buka. Kan baru kelihatan ada nggak ya serviksnya. Jadi jangan dikunci dulu. Kita pastikan serviksnya dapat. Kalau serviksnya nggak dapat, kita bisa ke bawah kan atau ke atas kan. Pokoknya kita cari di mana serviksnya. Udah ketemu, terus baru kita buka ya, kita kunci. Dikunci. Kalau udah terkunci seperti ini, kita copot nggak apa-apa. Dia nggak akan jatuh, nggak akan kemana-mana. Pasti dia akan tetap di situ. Kemudian kita pasang lampu ya, kita arahkan. Biasanya dari belakang kita sorot. Kemudian kita akan lihat ya serviksnya. Tadi ya yang kita lihat pertama dinding vaginanya ya, warnanya apa, ada rugainya, kemudian sekretnya normalnya tidak berbau, terus jernih, kemudian tidak gatal ya. Kemudian kita lihat bagian serviksnya, apakah warnanya pink atau tidak ya, normalnya warna pink. Kemudian sekretnya juga tidak ada erosi kayak di gambar tadi. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan.
misalkan butuhnya hanya dilihat ya sudah berarti selesai gitu. Tapi kalau akan diambil spesimen maka kita tadi pakai ya, kalau misalkan pakai kayu atau sitobras atau spatula air, kita ambil, kita usap, terus kita bersihkan. Atau kita mau bersihkan berarti kita bisa menggunakan kasa steril yang kita celupkan ke dalam betadine ya. Misalkan ini sudah ada betadine-nya. Nah, kita bisa lakukan pembersihan ya. Ini udah ada betadine-nya. Nah, kita bisa kok bersihkan bagian serviksnya, tinggal dimasukin aja, kita bersihkan. Nah, misalkan erosi gitu ya, kita lihat, oh iya bener ada darahnya gitu. Nah, kita buat ngetes aja apakah si kulitnya itu mudah mengelupas. Kan normalnya enggak ya, enggak mudah berdarah gitu. Nah, kita bersihkan aja gitu. Nah, kalau udah, misalkan kita pemeriksaan aja udah selesai, kita kendorkan penguncinya. Udah selesai ya Ibu ya, kita kendorkan, terus kita tutup ya, pegangnya sama kayak tadi, tangan kiri buka labia, kita putar dulu, baru kita keluarkan perlahan. Kalau udah, ini langsung direndam di klorin. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Udah ya, tekniknya kayak gitu. Terus sekarang yang di manual. Kalau di manual kita harus ganti handscone ya. Ceritanya udah ganti handscone. Nah, kalau di manual itu tadi jari apa yang masuk? Telunjuk sama tengah. Ya, jadi 2 jari seperti ini. Kita tangan kirinya membuka labia, kemudian tangan kanan ya, 2 jari masuk ke vagina. Ya, pelan. Kemudian kita raba sampai ketemu serviks ya. Rasanya tuh bulat, kemudian empuk ya, lembut. Terus tangan kita ke atas gini, jadi telapak tangan madep ke atas. Kalau udah masuk, tangan kiri itu berada di suprapubik, jadi di antara umbilikus ya, di antara udel sama simfisis pubis ya, jadi di tengah-tengah antara pusat sama tulang kemaluan ya, simfisis pubis ya, di tengah-tengah situ. Kita memfiksasi uterus yang tangan kirinya, tangan kanannya kita pegang serviks, kemudian kita gerakkan. Ya, kita bisa jelaskan ya, misalkan serviks teraba apa? Teraba lunak, kemudian tidak ada benjolan, dan kita gerak-gerakan. Ibu, ini terasa sakit atau tidak gitu? Tidak ada nyeri ya, tidak ada nyeri goyang pada serviks. Kalau udah, kita keluarkan. Nah, keluarkannya sama, ini tangan kirinya bisa pindah, buka labia, terus keluarin pelan-pelan gitu. Itu untuk di manual. Nah, sekarang yang terakhir, kalau rektovaginal ya, meskipun itu tahapan yang paling terakhir yang biasanya tidak harus dilakukan gitu. Kalau misalkan apa tadi? Kapan dilakukan rektovaginal? Ada indikasinya apa? Pasiennya obesitas, jadi tadi tidak teraba, atau ada keraguan gitu ya, kok tadi waktu dipegang porsionya nyeri tekan ya gitu ya, nyeri goyang. Nah, itu kita bisa pastikan lagi dengan rektovaginal. Rekto itu adalah di anus ya, tangan yang jari tengah itu di anus, jari telunjuknya itu di vagina. Jangan lupa ganti handscone ya. Jadi kita tangan kirinya buka labia, kemudian jari tengah itu masuk ke anus duluan ya, jari tengah masuk ke anus duluan, sambil jari telunjuk itu masuk ke vagina. Nah, ini karena tidak ada anusnya ya, kita gini aja. Nah, kemudian kita akan raba, tangan kirinya sama ya, berada di bagian uterus. Kemudian kita periksa ya, apakah ada teraba massa. Pertama ya, massa. Tadi kan awalnya inspeksi udah ya, warna, kemudian ada lesi atau tidak, ada kutil, ada polip. Nah, terus kita masuk, terus kita raba ya, apakah ada massa atau tidak. Kemudian ini tidak ada massa, teraba adanya rugae, di anus pun juga ada rugae ya, sama. Kemudian kita akan menekan gitu ya, tangan kirinya nekan,
tangan kanannya juga menekan area vagina dan juga anus. Ibu terasa nyeri atau tidak? Tidak ya. Kalau tidak nyeri, kita berarti selesai. Kita keluarkan yang telunjuknya dulu. Nah, yang si tengah itu bisa kita putar ya, 180 derajat ya. Tidak ada hemoroid, tidak ada nyeri, baru kita keluar. Gitu. Ada yang mau ditanyain?